Widya Putri Isnaini, NIM 002 dari kelas 2022A. Saat ini saya akan mempresentasikan analisis SWOT pengambilan keputusan pemerintah desa dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Desa Bangsering, Kecamatan Wongsorojo, Kabupaten Banyuwangi. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia menyebabkan penurunan signifikan pada sektor ekonomi dan pariwisata. Salah satunya terjadi di Desa Bangsering, Kabupaten Banyuwangi, yang mana sumber pendapatannya bergantung pada wisata bahari dan sport tourism. Akibat pembatasan mobilitas dan penutupan destinasi wisata, pendapatan asli desa atau PAD menurun secara drastis, sehingga perekonomian masyarakat ikut terdampak. Setelah memasuki masa new normal, pemerintah desa bersama dengan masyarakat berinovasi melalui pengembangan wisata berbasis konservasi dan pemberdayaan lokal untuk memulihkan ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Di Desa Bangsering sendiri berada di Kecamatan Wongsorojo, Kabupaten Banyuwangi, di mana desa ini dulunya merupakan desa tertinggal dengan kondisi tanah yang tandus, dan kini berkembang pesat menjadi desa wisata unggulan berkat pengelolaan potensi lokal oleh BUMDes, seperti wisata Bangsering Underwater yang kini diakui hingga tingkat internasional. Selain itu, desa ini juga memiliki berbagai destinasi wisata alam lainnya, seperti Pulau Tabuhan, Pantai Kren Watu Dodol, dan wisata Kampe Beach. Pemerintah desa juga terus memberdayakan masyarakat melalui program UMKM Bangsering Village, serta unit usaha shuttle wisata dan homestay, guna mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Alternatif keputusan yang mana salah satunya dapat digunakan oleh pemerintah desa setempat. Yang pertama, alternatif keputusan yang fokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Yang kedua, alternatif keputusan yang fokus pada penguatan masyarakat seperti pelatihan, manajemen wisata, pemasaran digital, dan sebagainya. Analisis SWOT pada alternatif pertama yaitu fokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Yang pertama ada strength atau kekuatan, terletak pada pembangunan infrastruktur fisik yang memadai seperti akses jalan, fasilitas umum, dan transportasi yang meningkatkan kenyamanan serta daya tarik wisatawan untuk dapat berkunjung. Yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. Dalam memilih alternatif ini, kelemahannya adalah memerlukan biaya dan waktu pelaksanaan yang besar, sehingga berpotensi membebani keuangan desa, serta belum tentu jika memilih alternatif ini diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas yang telah dibangun. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Pembangunan infrastruktur fisik di Desa Bangsering sendiri membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas wisata yang mendorong masuknya wisatawan, investor, serta berkembangnya berbagai usaha jasa dan perdagangan. Dan yang terakhir ada threat. Threat atau ancaman dalam membangun infrastruktur harus dibutuhkan perencanaan yang matang. Tanpa perencanaan jangka panjang menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan, terutama di Desa Bangsering yang merupakan wilayah pesisir. Pada alternatif kedua yaitu fokus pada pengembangan masyarakat lokal. Yang pertama ada strength. Desa Bangsering sendiri memiliki modal sosial yang kuat berupa semangat gotong royong dan kesadaran menjaga ekosistem laut yang dapat diperkuat melalui pelatihan manajemen wisata, hospitality, pemasaran digital, dan keuangan usaha agar pengelolaan wisata lebih profesional lagi. Yang kedua ada weaknesses. Keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap teknologi dan pemasaran digital menghambat pengembangan UMKM, sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan promosi produk. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Tren ekotourism dan sustainable travel di Indonesia membuka peluang bagi Desa Bangsering untuk dapat memperluas jaringan dan mengembangkan inovasi melalui peningkatan kapasitas masyarakat di bidang manajemen dan pariwisata. Dan yang terakhir, threat atau ancaman. Persaingan antar destinasi wisata di Banyuwangi dan risiko penurunan kualitas pelayanan menuntut adanya pembinaan sumber daya manusia secara berkelanjutan guna menjaga mutu dan daya saing pariwisata. Setelah dianalisis, kita dapat membandingkan kedua alternatif tersebut. Yang pertama, alternatif pertama, yaitu alternatif pembangunan infrastruktur fisik dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan, tetapi memerlukan biaya besar dan mengurangi kemandirian masyarakat. Dan alternatif kedua, alternatif penguatan kapasitas masyarakat lokal mendorong kemandirian dan keberlanjutan pengelolaan wisata. Namun, jika memilih alternatif ini membutuhkan pendampingan berkala agar tetap konsisten dalam menjalankan wisatanya.
pula faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan di desa Bangsering meliputi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan serta partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap potensi desa tersebut. Yang kedua, faktor eksternalnya adalah kondisi ekonomi nasional, kebijakan pemerintah, dan peluang pasar wisata seperti tren ekoturism. Jadi, sinergi faktor internal dan eksternal menjadi kunci keberhasilan pemerintah desa dalam memulihkan dan mengembangkan ekonomi desa Bangsering secara berkelanjutan. Kedua alternatif tersebut sama-sama berpotensi baik bagi desa Bangsering sendiri. Akan tetapi, alternatif yang paling strategis adalah alternatif yang B atau yang kedua, yaitu fokus pada penguatan masyarakat. Alternatif ini menjadi pilihan strategis karena untuk dapat mendukung keberlanjutan ekowisata dan potensi ekonomi desa Bangsering melalui pelatihan dan pendampingan. Namun, pada penerapannya memerlukan pelatihan berkelanjutan agar masyarakat tetap adaptif terhadap perkembangan industri pariwisata dan mampu menjaga keberlanjutan sektor wisata di desanya. Kesimpulannya adalah alternatif keputusan B atau keputusan yang kedua, yaitu penguatan masyarakat, dinilai paling tepat untuk membangun ekowisata di desa Bangsering pasca pandemi karena dapat memperkuat fondasi sosial dan ekonomi dengan menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam mengelola potensi desa. Melalui analisis SWOT ini, pemerintah desa dapat mengambil keputusan yang rasional dan sesuai kondisi nyata dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengantisipasi kelemahan dan ancamannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.